Baik, udah mulai. Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan video kali ini saya dan Eliza akan menjelaskan ataupun mendeskripsikan makalah kelompok 4 yang berjudul pemanfaatan teknologi mobile dalam pendidikan. Yang pertama yang akan dibahas di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah teknologi dalam pendidikan modern, kedua kedudukan teknologi dalam pendidikan, yang ketiga adalah manfaat teknologi mobile dalam pendidikan. Ya, lanjut ke pembahasan. Yang pertama, pembahasan pertama adalah teknologi dalam pendidikan modern. Nah, perlu kita ketahui secara harfiah teknologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia. Saya kurang tahu bacanya gimana, tapi yang jelas seperti itu, yang berarti pembahasan sistematik mengenai seluruh seni dan kerajinan. Nah, istilah tersebut ini memiliki akar kata tesne dan logos. Ini biasanya yang Yunani suka logos ya, biologi, bios, logos, teknologi tesne dan logos, yang berarti ini perkataan atau pembicaraan. Sedangkan kata tesne ini dalam bahasa Yunani kuno berarti seni dalam artian art, seni, itu bukan yang lain, ataupun kerajinan. Nah, dari makna harfiah ini teknologi bisa didefinisikan sebagai seni memproduksi alat-alat serta menggunakannya. Nah, definisi tersebut ini kemudian berkembang menjadi penggunaan ilmu pengetahuan sesuai kebutuhan manusia. Nah, sedangkan arti kata mobile, mobile ini adalah kata sifat, yang berarti dapat bergerak atau digerakkan dengan bebas dan mudah. Nah, namun mobile ini dapat pula diartikan dengan benda yang berteknologi tinggi dan dapat bergerak tanpa menggunakan kabel. Contohnya HP, laptop, apalagi tablet ya, itu tidak menggunakan kabel. Jadi mobile, benda yang mempunyai mobilitas tinggi. Kalau casan kabel bukan? Casan kabel bukan? Ya, kalau casan itu berarti pakainya masih kabel itu, belum mobile. Oke, siap. PC itu belum mobile. Nah, jadi teknologi mobile adalah teknologi yang bisa dibawa kemana-mana, gitu, gampangnya. Lanjut, selanjutnya ini kan teknologi dalam pendidikan modern. Nah, dari kata pendidikan dulu. Pendidikan yaitu mana di sini teh? Nah, dalam bahasa Yunani lagi ternyata berasal dari kata pedagogik, yaitu ilmu menuntun anak. Nah, orang Romawi melihat pendidikan, edukasi itu mengeluarkan serta menuntun. Nah, jadi pendidikan itu artinya adalah sebagai sarana untuk proses pendewasaan diri manusia dari segi intelektual ataupun segi sikap sosialnya. Lanjut, nah itu tadi pengertian dari teknologi mobile dalam pendidikan modern. Selanjutnya adalah kedudukan teknologi dalam pendidikan. Nah, teknologi di dalam pendidikan ini mempunyai kedudukan yang lumayan penting atau bisa dikatakan sentral, karena memang ini berhubungan dengan transformasi dalam dunia pendidikan. Nah, penggunaan teknologi ini merupakan salah satu faktor penting juga yang memungkinkan kecepatan transformasi seperti yang tadi saya bilang. Ilmu pengetahuan ini dari pengajar kepada peserta didik itu tersampaikan dengan cepat, sistematis, mudah, simpel, dan akurat. Nah, generasi bangsa ini dalam konteks yang lebih spesifik dapat dikatakan bahwa kebijaksanaan penyelenggaraan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat ini harus memberikan akses pemahaman dan penguasaan teknologi yang mutakhir, yang luas kepada para peserta didik. Nah, seperti kita kenal banyak program-program pendidikan yang menggunakan teknologi seperti e-learning, smart learning, apalagi Google Classroom dan lain sebagainya. Bahkan di Jaya sendiri ada namanya PJJ. PJJ teh pembelajaran jarak jauh. Bagaimana? Kan di luar nalar gitu. Nah, harusnya kan kalau misalkan pembelajaran kontemporer yang tradisional gitulah, pembelajaran yang dulu itu kan ada guru, ada siswa dalam satu ruangan gitu, ilmu fisik. Tapi ini memungkinkan dengan adanya teknologi, memungkinkan dari jarak yang jauh. Seperti itu. Apa? Langsung cek. Dulu sebentar. Ada lagi nih. Nah, adapun kedudukan teknologi
teknologi yang lain itu, yang pertama ada mempermudah kerjasama antara pakar dan mahasiswa ataupun guru dan siswa, menghilangkan batasan ruang, jarak, dan waktu. Yang kedua adalah sharing information, sehingga hasil penelitian dapat digunakan bersama-sama dan mempercepat pengembangan ilmu pengetahuan. Yang C, virtual university, yaitu dapat menyediakan pendidikan yang diakses oleh orang banyak. Dengan teknologi kita bisa mengakses pendidikan dengan lebih baik, mudah, dan merata. Tinggal bagaimana pengelolaannya saja supaya teknologi bisa merata di seluruh Indonesia, terutamanya dalam bidang pendidikan. Baik, dilanjutkan oleh saudari saya, Eliza, Angga. Ya, selanjutnya yaitu poin C, yaitu mengenai manfaat teknologi mobile dalam pendidikan. Nah, manfaat teknologi dalam pendidikan itu merupakan salah satu sarana penyiapan tenaga kerja di masa depan, karena dalam aspek ini dipandang sebagai suatu bidang yang memiliki kepentingan mengenai persekolahan. Kepala sekolah dan dinas pendidikan perlu memperhatikan teknologi pendidikan terkait dengan lingkungan pendidikan yang bersifat formal. Oleh karena itu, teknologi pendidikan yang digunakan saat ini mulai berkembang sebagai pendidikan yang mengajarkan teori dan praktik di mana proses, sumber, dan sistem pada manusia dapat dirancang, dikembangkan, dimanfaatkan, dikelola, dan dapat dinilai. Sedangkan ilmu informasi yang perlu dikuasai tidaklah sedikit, namun sangatlah banyak dan tanpa batas. Sedangkan perkembangan teknologi pendidikan ini sangat dibutuhkan oleh peningkatan kebutuhan, lalu dipengaruhi perkembangan ilmu teknologi sebagai kreativitas produk manusia. Komunikasi dan informasi dikatakan sebagai pengaruh perkembangan teknologi, dan dengan adanya teknologi tentunya membuat pendidikan ini menjadi sangat mudah. Semua orang akan lebih mudah dalam belajar apapun tanpa adanya halangan karena jauh. Sekolah dan perguruan tinggi pun mudah untuk mencari informasi yang bisa dilakukan di rumah dan dapat menjangkau di beberapa daerah. Dan siswa yang mengikuti pembelajaran daring dengan mudah, teknologi untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan dalam perangkat pendidikan yang interaktif merupakan jalan untuk meningkatkan pendidikan dengan mengintegrasikan teknologi ke dalam kelas. Teknologi sebagai penetapan memilih strategi pembelajaran, yaitu dengan bahan dan peralatan media yang digunakan guna untuk pembelajaran. Penerapan teknologi bermanfaat bagi pendidikan, yaitu yang pertama, munculnya media massa sebagai sumber ilmu pengetahuan dan pusatnya pendidikan, khususnya media elektronik, contohnya itu jaringan internet, lab, komputer. Yaitu yang kedua, dampaknya yaitu guru tidak hanya sebagai acuan sumber ilmu pengetahuan, sehingga siswa tidak hanya terpusat pada guru dan informasi belajar yang diberikan oleh guru saja, namun juga dapat mengakses materi di dalam internet. Lalu yang ketiga yaitu adanya metode baru yang dapat mempermudah dalam proses belajar siswa di sekolah, yaitu dengan teknologi maka terciptalah metode yang bersifat menarik perhatian siswa dalam belajar dan memudahkan memahami materi. Yang keempat yaitu pembelajaran dapat dilaksanakan secara daring, yaitu contohnya dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan lainnya. Yang ketiga, yang kelima yaitu adanya sistem pengolahan data hasil penelitian menggunakan pemanfaatan teknologi. Pada saat belum berkembangnya teknologi, manusia melakukan sebuah penelitian, yaitu analisis data harus dilaksanakan secara langsung dan terjun ke lapangan dan dihitung secara manual. Namun dengan adanya teknologi, pada saat ini semua tugas dapat dikerjakan dengan mudah. Ya. Lalu sudah. Ya. Cukup. Baik, mungkin itu tadi pembahasan terkait manfaat teknologi mobile dalam pendidikan. Nah, kesimpulannya teknologi adalah sebuah alat gitu. Tidak serta-merta yang berbau teknologi itu berkonotasi buruk gitu. Karena teknologi adalah alat. Bagaimana buruk atau baiknya tergantung yang menggunakan alatnya. Pisau bisa membuat membunuh, tapi juga pisau bisa membuat memotong daging dan dimakan ya, supaya kita kenyang gitu kan. Jadi teknologi ibaratnya adalah alat. Maka dari sini mari kita manfaatkan teknologi sebaik mungkin, apalagi dalam dunia pendidikan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya
kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.